Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Para alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mudirul Ma'had Daril Quran Ustadz Satoto, Ustadz Zaki, segenap asatid wal asatidah Rumah Quran yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati Rumah Quran yang berbahagia, tamu undangan yang dimuliakan Allah, wabil khusus tamu kita yaitu keluarga dari Bapak Abu Ahsani. Namanya aslinya itu Ibu ada di Makalah, namanya Bapak Darmono Abu Ifah. Ya, mudah-mudahan keluarga penghafal Quran ini yang memberikan inspirasi kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta hadirin Ibu Bapak, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu, kita syukur kepada Allah, satu kebahagiaan Bapak Ibu. Lama kita baca pamfletnya, stikernya, mungkin di masjid, mungkin di jalan-jalan ada tulisan, yaitu apa ini tulisannya Bapak Ibu? Talkshow penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ternyata banyak yang minat. Jadi luar biasa pagi ini. Yang datang ini hanyalah orang-orang yang kepingin meniru anak-anaknya supaya bisa hafal Quran seperti Ahsani ini. Ternyata kalau kita lihat Ibu Bapak, fotonya kan nggak sama. Ini sudah besar sekali fotonya Pak. Ini besar, nyatanya seperti ini. Saya kaget ini Ahsani. Umurnya berapa tahun Ahsani? 10 tahun. Ini sudah sampai Jeddah Ibu. Ibu sampai mana? Nggak sampai mana-mana ini. Masya Allah Pak. Jadi sebelum masuk ke acara, saya sebagai moderator membawakan acara gini. Memang alam sekarang ini kita temui yang namanya kenakalan generasi remaja. Kita sering temui di jalan-jalan itu anak-anak yang subhanallah, yang pakaiannya hitam-hitam, kemudian rambutnya itu ada yang ngarani katanya koyo niko Bu putaran jagung. Itu yang sampai merah, hijau, subhanallah. Tapi di tengah-tengah generasi yang seperti itu, ini banyak muncul anak-anak seperti Ahsani seperti ini.
Ini alam walaupun seperti ini Bapak Ibu, tapi berkah Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Dulu kita masih ingat, nggak usah ibu bapak yang tua-tua. Ini saya ngaku muda ini, 40 tahun saya Ibu. Pada masa saya saja yang namanya untuk bisa baca Quran ini lamanya bukan main. Kita yang masih ingat bola-bali alif tawin pataan, alif tawin kasroin, tawin domaun, an inun itu nggak nyampe-nyampe. Pausin tajid patah wasin patah salam patah lamim domamu wasalamu itu terus kayak gitu. Itu alamnya kayak gitu. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita malas. Saya tadi sempat bincang-bincang dengan Bapak Abu Ahsani, Ustadz, Anda hafal Quran enggak? Ternyata tidak. Tapi bisa ngajarkan anak sampai hafal Quran seperti ini. Nanti ibu bisa tanya, kira-kira yang nggak bisa alif bisa ngajari anak hafal Quran nggak kira-kira? Alif saja nggak kenal Bapak Ibu. Karena dulu ngajinya alif-alifan kan, nggak alif temenanan dulu. Ini insya Allah ini Bapak Ahsani orang Lamongan. Jadi insya Allah bisa bahasa Jawa. Kenapa ngajinya lesehan? Karena Lamongan identik dengan lesehan Bapak Ibu. Jadi ini pas dalai Pak Taromono ini kita lesehan ngurmatin jenengan dari Lamongan. Subhanallah Bapak Ibu. Coba kalau lihat ini Ahsani yang tadi jalan ke sana kemari, yang anak-anak 10 tahun itu kan biasanya kalau anak-anak kita ini kenalnya kan Upin sama Ipin. Ya kan? Kalau suruh ngapalkan lagu-lagu itu paling hafal sekali. Masya Allah, saya juga punya anak kecil Ibu Bapak. Saya kesini juga sebagai moderator juga kepengen belajar bagaimana ketika di tengah-tengah orang tua yang sibuk, bisa nggak orang tua ini mencetak anak-anak seperti ini. Dan ternyata Bapak Abu Ahsani ini nggak hafal Quran. Sebab kita gambarkan gini Bapak Ibu, nanti itu ada makalah. Itu Ustadz tadi, Ustadz, biasa saja, saya bukan pendai. Ini kalau Pak Abu Ahsani ini kan kerja di pabrik Pak, kerja di satu perusahaan, nggak disebut entah perusahaan apa. Beliau tinggal di Jakarta. Saya tanya tadi ini, Ahsani umur 10 tahun, 2015 kemarin ikut ke Jeddah, yaitu ikut lomba. Dan alhamdulillah katanya dapat juara ke-13, tapi satu dunia loh Bapak Ibu. Satu dunia juara 13 mumtaz, luar biasa. Anak sekecil ini. Ini nanti bisa menjadikan kita, Masya Allah, orang tua ini semangat. Karena apa? Kalau kita baca hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan idza matal insan wa idza mata benu adam in qata amalu illa min salasin. Salah satunya adalah sodakotin jariyatin au ilmin yungtafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Salah satu ilmu manfaat, kemudian anak-anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, apa? Ini tulisannya ibu-ibu, bapak-bapak maju merapat, banyak yang berdatangan. Ini yang berdatangan apa ini Ustadz? Oh Bapak Ibu juga. Enggak, subhanallah, ini luar biasa Ustadz, nggak kayak gini biasanya. Ini karena yang datang dari Lamongan jadinya banyak pendatangnya ini. Silakan dikondisikan dulu, nanti saya teruskan. Dah, saya tak berdiri wes. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini kan kadang-kadang saya pernah ceritakan di satu pengajian gini. Kita ini senangnya dandani anak kalau sudah rusak. Padahal bahasa pepatah, kalau bahasa kaidah usul fikih itu ad-daf'u aqwa minar raf'i. Jadi katanya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kan ada itu kisah satu gambaran yang sering jenengan dengar. Ini untuk gambaran nanti aja, sebentar nanti masuk ke materi. Ada kan itu kisah orang luar negeri yang buat yang namanya kebun binatang. Ketika kebun binatang ini dibuat, jadi nggak apa ini anak-anak mainan mic, nggak apa-apa, biasa anak-anak ini Bu. Ketika kebun binatang itu jadi, kemudian ditulisi di depannya harga tiket $30. Ternyata nggak ada yang berani masuk karena katanya kemahalan. Diturunkan harganya $20, tetap nggak ada yang berani masuk Pak. Katanya kemahalan. Kemudian diturunkan lagi $10, tetap nggak ada yang berani masuk, katanya kemahalan.
oleh yang punya perusahaan kebun binatang, ditulisi gratis. Wow, masuk semuanya. Anaknya, cucunya diajak masuk semuanya. Ketika sudah masuk ke dalam kebun binatang, itu dikunci gerbangnya oleh yang punya. Klek. Kemudian ular, kadal, buaya, semuanya dilepaskan semuanya. Ayo, lepas semuanya, keluar semuanya. Ini otomatis yang di dalam kepengen keluar, Pak, karena ada harimau yang lepas. Ketika masuk ke pintu, ternyata pintu terkunci. Kemudian ditulisi oleh yang punya kebun binatang, Anda mau keluar, bayar $500. Kira-kira berani nggak Bapak Ibu? Berani, jangankan 500, 1000 saya bayar. Yang penting saya nggak dimakan ular. Ini sama gambarannya dengan kita. Kita mungkin mau nyekolahkan anak di sekolah yang baik, mau mondokkan anak, kita ini pakai perhitungan, mahal. Tapi kalau anak sudah kadung rusak Bapak Ibu, subhanallah, sulit kita untuk memperbaikinya. Jadi mudah-mudahan pagi ini mungkin mukadimah dari saya. Nanti Ustadz Abu Ahsani bisa memberikan satu testimoni. Insya Allah nanti bisa cerita. Itu bukunya nggak usah dibaca. Konsen hadap sini Bu, itu dibaca nanti aja di rumah. Kalau nanti dingkluk sini, HP-nya dimatikan semuanya. Jangan main WA, jangan main SMS, matikan semuanya, masukkan ke tas. Jangan, yang foto-foto silahkan kalau mau foto saya sekarang. Ini diabadikan ini Pak. Insya Allah nanti dengarkan testimoni. Nanti selanjutnya kita mungkin ada anak-anak RK nanti yang ke depan mau dicek oleh oleh Ahsani. Kemudian nanti kita suruh Ahsani untuk baca Quran. Kayak apa? Kalau ibu mau ngetes silahkan nanti kayak apa hafalan dari Ahsani. Ini juara 1 lomba di RCTI Tahfidz Al-Quran. Silahkan Ustadz untuk testimoni, gak terbatas waktunya. Yang penting insya Allah nanti jam 11 sudah selesai. Faliyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur sekali pagi ini kami hadir di kota Welari. Ini biasanya saya kalau tiap mudik lewat sini, tapi nggak mampir, cuma lewat saja. Nah, sekarang alhamdulillah bisa mampir di sini dan bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Pak Asatid sini. Semoga apa yang majelis kita kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ana diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Berbagi testimoni tadi ya, kata Ustadz. Bagaimana cara mendidik anak-anak menjadi penghafal Quran. Tapi sebelumnya anak koreksi dulu Ustadz, bahwa saya bukan Ustadz. Jadi anak ini keluarga biasa, kami orang biasa. Dulu sekolahnya juga bukan di pesantren, sekolahnya di umum. Terus pekerjaannya juga bukan lingkungan sekolah atau pesantren, pekerjaannya di perusahaan swasta, perusahaan asing. Dan kami seperti tadi disampaikan bukan seorang penghafal Quran. Ana dan istri juga bukan penghafal Quran, istri juga sama, bukan lulusan pesantren juga. Artinya bahwa kami sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan Ahsani juga sama seperti anak-anak yang lain. Makannya nasi, Ustaz. Tadi pagi dimasakin pecel ayam.
ayam bakar. Kesukaannya Aksanin. Sama makan nasi, minumnya air putih, bukan makannya emas atau apa. Makannya main juga, tidur juga. Jadi sama dengan kata-kata anak yang lain. Tidak ada kelebihan. Bahwa semua ini adalah saya sadari ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua atas keutamaan Allah telah memilih kami sehingga anak-anak kami diberikan kemudahan dalam menghafal Quran. Perkenalkan dulu, nama saya Darmono, nama Jawa seperti tadi disampaikan, asalnya dari Lamongan, sudah 19 tahun tinggal di Karawang. Saya punya anak 3. Anak pertama perempuan, kakaknya Asani ini. Terus kedua ini Asani dan adiknya perempuan masih umur 5 tahun. Karena sudah lama di Karawang, lahirnya di Karawang, Asani ini nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, jadi bahasanya Indonesia. Dan ketika kami ini bermula cerita ini, karena cerita aja Ustaz ya, cerita tentang anak-anak ini, ya tadi kami punya 3 anak. Alhamdulillah anak pertama hafal Al-Quran pada umur 8,5 tahun, yang anak kakaknya Hasani. Hasani menghafal Quran mulai umur 5 tahun dan hafal 30 juz lebih cepat dari kakaknya umur 6 tahun 10 bulan. Nah, adiknya Asani masih proses, masih umur 5 tahun. Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Ceritanya bahwa ini adalah bermula dari awal cerita ini dari kakaknya Asani sebenarnya. Asani ini udah terima beres. Dulu perjuangan pertama kali cerita banyak itu kakaknya. Karena kita belum tahu pada saat itu bagaimana sih cara menghafal Al-Quran. Karena kita juga bukan background pesantren, jadi nggak tahu pokoknya menghafal Quran itu seperti apa. Yang kita tahu menghafal itu ya diulang-ulang, 1 ayat diulang 10 kali, 1 ayat nggak hafal 10 kali, ulang lagi sampai 20 kali. Mushaf ditutup, coba diulang lagi begitu Ustaz. Ustaz, pada saat itu yang pertama kali putra pertama hafal itu Ustadz hafal berapa juz pada saat itu? Jadi kebalikannya Asani Ustaz. Asaninya hafal 30, saya juz 30. Modal itu namanya. Udah, teruskan Ustaz, teruskan. Gak apa-apa saya panggil Ustadz. Ustadz itu pengajar untuk Aksani. Silakan monggo diteruskan. Iya Ustaz. Jadi memang pada saat itu punya nggak ada bayangan kami bisa punya anak-anak penghafal Quran. Tapi minimal seperti tadi udah Ustadz sampaikan bahwa kita ingin anak-anak itu punya hafalan. Yang mana dengan hafalan itu mereka bisa pakai dalam sholatnya, mereka lebih dekat nanti dengan Al-Qur'annya, bisa murojaah. Sehingga kita juga saat itu miris melihat ya teman-teman atau yang di sekitar perumahan, karena kami tinggal di perumahan dengan bermacam-macam karakter ya, mungkin background dan sebagainya, bahwa banyak anak-anak ternyata mereka lebih hafal lagu-lagu Ustaz. Hafal lagu anak umur 2 tahun, umur 3 tahun mereka hafal lagu-lagu dewasa, cinta-cintaan, malam mingguan dan sebagainya, padahal mereka sendiri nggak tahu. Nah, anak saya pertama juga sama, kecenderungan kalau dulu masih jahil ya, masih suka nonton televisi ya, awal-awal itu. Nah, anak pertama ini ketika nonton televisi, apa yang ada dalam televisi itu dia tirukan semua. Iklan A, ngomongnya ini, tingkahnya jungkir balik, ikut jungkir balik Ustaz. Nah ini anak-anak kalau nanti saya biarkan terus nonton televisi, terus mereka menirukan apa semua yang ada dalam televisi tersebut, maka jadi apa nantinya? Ini generasi penghafal iklan, penghafal televisi. Nah saat itulah kami berat hati sebetulnya.
ini kalau nggak direm, nggak di stop, keterusan. Makanya sejak saat itu walaupun dengan berat hati kita potong itu antena televisi, Ustaz. Sehingga nggak ada televisi lagi. Cuman antena itu yang dipotong, Ustaz. Iya, televisi masih kita bisa pakai untuk yang lain. Karena televisi kita ganti dengan VCD, ya, murotal, juz amma. Dan alhamdulillah juz amma itu dengan seringnya kita putar setelah kita ganti dengan murotal, juz amma yang kita beli di pinggir jalan itu di toko-toko buku. Anak-anak kami ini bisa hafal juz amma dengan sendirinya, nggak usah kita tuntun, karena seringnya kita putar. Nah juz amma ini kan karena waktu itu ya, adanya itu dalam kurun mungkin setengah tahun ya, gantinya TV ya kita juz amma, kalau enggak VCD yang edukasi ada nilai pendidikannya, kita setel seperti itu. Nah itu bisa menghafal langsung dengan sendirinya. Baru kita kepikiran menghafal itu, kita pengen menambah hafalan itu ketika anak pertama ini umur 5 tahun. Saat itu terinspirasi oleh seorang anak ustadz, mereka memang pengajar di pesantren, pengajar tahfidz juga. Anak-anak yang sebaya dengan anak saya umur 5 tahun, tapi hafalannya kok kenapa bisa lebih banyak. Waktu itu anak ustadz tersebut hafal 7 juz. Kita sudah kagum, hafal 7 juz, pada anak saya juz amma. Dalam hati ya kita merasa Masya Allah, ini apa gitu ya, kenapa anak saya nggak bisa. Sehingga saat itu kita putuskan, gimana caranya anak saya juga harus bisa. Anak orang lain yang bisa, anak saya juga harus bisa. Insya Allah anak saya nggak bodoh ya, karena memang setelah kita lihat, memang orang tuanya yang mengajarkan. Ketika pagi diajarkan, duduk bersama-sama, ayo kita mulai seperti itu yang kita lihat. Kita juga ingin mencontoh hal seperti itu. Nah sejak saat itulah langsung nggak pakai lama, kita minta anak duduk, kita buat program tahfidz juz 29, anak kita minta untuk duduk pada subuh di depan mushaf, kita baca bersama-sama. Dan namanya hal baru ya, yang biasanya anak-anak cuma bisa taunya makan, main, tidur, terus bangun, makan lagi, nggak ada aktivitas-aktivitas yang menghafal, itu hal yang baru. Akhirnya terjadilah ya penolakan Ustaz. Banyak penolakan yang mulai banyak alasan lah, mau pengen makan dulu, pengen ini dulu ya, terus aku ujung-ujungnya nangis, nggak jadi. Besok lagi pada subuh lagi kita minta lagi, ayo diulang surat Al-Mulk ayat pertama aja misalkan begitu ya. Nah, ternyata ada aja ya, yang ini alasannya ujung-ujungnya nangis, nggak jadi lagi. Nah ini ya Allah, ini susahnya mengkondisikan anak. Jadi memang nanti kalau antum semua ini udah jos semua Ustaz ya. Udah anaknya tertib, anaknya udah di rumah Quran apalagi ya, udah dibimbing. Kalau dulu masih sedikit hal seperti itu. Nah kita nggak pingin, kita ingin ini nggak boleh berhenti. Anak saya nggak boleh berhenti. Akhirnya terus kita pandu terus, yang asalnya nangis ya udah besok mulai nggak nangis sedikit. Ya mengkondisikan itu butuh waktu sekitar 1 bulan untuk bisa tenang duduk diem di depan mushaf. Nah kita lihat progresnya, kok ini nggak nambah-nambah ya, 1 halaman, jangan kan 1 halaman, 1 baris, 2 baris, beberapa ayat aja susah sekali. Sehingga ini anak saya yang bodoh atau bagaimana nih? Anak yang lain bisa kok anak saya nggak bisa. Akhirnya kita browsing tuh internet, ini tanya sana tanya sini, metode lain ada nggak sih menghafal yang lebih cepat, yang anak-anak itu merasa bahwa nggak terbebani. Karena yang menjadi beban pada saat itu adalah harus mengulang-ulang. Kalau mengulang-ulang dia alasannya capek, ini mulut saya gitu kan. Kalau diminta ayo hafal 10 kali, dia nawar dulu 5 kali. Saya maunya 5. Yaudah 7 deh gitu kan gitu. Nawar jadinya. Ini akhirnya nggak dapat ngulang. Nah kita akhirnya tanya-tanya, browsing, ada yang nyaranin ya udah ditulis saja, kita coba ditulis. Wah tambah nangis Ustaz.
karena dobelnya, tangannya juga ikut capek kan. Akhirnya kita ada yang nyaranin, gimana kalau ditempel, mungkin ada metode seperti itu ya, ditempel di tempat-tempat yang gampang dilihat, satu ayat ditempel, ayat ini di pintu, ayat ini di kamar, ayat ini di, ternyata juga sama, nggak banyak perubahan. Akhirnya ya udah balik lagi deh, pokoknya menghafal itu ya diulang gitu loh. Nah sampai pada suatu waktu, sebenarnya Asani ini waktu itu masih kecil ya, seumur 2 tahun. Nah dia tuh pengennya televisi itu harus ada gambarnya Ustaz. Nah saat itulah kita pengen, anak saya tuh pengen gimana caranya kita bisa murojaah hafalan, ada murotal selain yang juz amma, tapi bukan MP3, karena yang waktu itu jual di pasaran tuh cuma juz amma Ustaz. Juz 27 nggak ada. Akhirnya mau nggak mau harus buat. Akhirnya wah, karena bukan ahli background IT, kita buat, tanya sana tanya sini, baca tabloid, baca ini gimana caranya bikin VCD sendiri. Kita bikin VCD juz 27. Nah, hafalan istri punya hafalan juz 27 untuk murojaah. Nah itu kita kreasikan foto-foto keluarga, anak-anak nih lagi main ke Bandung, tempat wisata, ke Lembang, ke tempat-tempat yang dia kunjungi, kita buat slideshow begitu. Nah tapi audionya murotal juz 27. Nah itu kan saya pertama kali bisa buat VCD ini senangnya bukan main, karena ya maklum masih desa ya. Waktu bisa buat VCD ini senang banget, dan anak-anak juga, wah ini VCD saya nih, ada fotonya di situ ya, tempat-tempatnya. Akhirnya anak-anak yang biasanya nggak tertarik dengan film-film yang atau tonton atau yang Al-Quran dan sebagainya, jadi duduk diam, dia melihat sedang sama. Berarti dari yang tadi diuraikan tuh metode yang paling pas apa menurut Pak? Ya, jadi inilah dengan sejak saat itu Ustaz, akhirnya anak saya yang pertama tadi dengan melihat kita putar terus selama 3 pekan, 1 juz 3/4 juz sudah dia hafal. Berarti VCD pakai gambar, ada Iya, gambar, iya. ada visualnya gitu. Iya. Nah ini, kita juga kaget, loh kok bisa hafal, kamu juz 29 aja belum hafal, ini juz 27 bisa hafal. Makanya kita tes dan betul, dan saat itulah saya, wah ini berarti anak-anak butuh media lain untuk menghafal. Jadi akhirnya kita kombinasikan ya, karena nggak mungkin nanti bisa lihat mushaf sama lihat VCD, salah satu. Makanya kita kombinasikan. Pertama ibadah subuh, anak kita minta duduk di depan mushaf, kita udah siapkan audio dulu Ustaz. Audio langsung 1/4 juz. Audio tersebut kita udah potong atau pakai aplikasi software. Nah itu setelah itu kita ulang, kita putar MP3 tersebut, sementara anak menunjuk mushaf sesuai dengan bacaan qori'nya. Kita pakai qori' Syekh Sa'ad Al-Ghamidi waktu itu. Nah itu juga atas pilihan anak sendiri. Nah sejak saat itu terus diputar, diulang lagi sebanyak 3 kali. Butuh waktu sekitar 1 jam, jam 5 sampai jam 6 untuk mendengarkan saja dengan audio. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hal yang sama dilakukan. Cukup 1 jam saja, jam 5 sampai jam 6. Setelah itu Jumat siang langsung store 1/4 juz. Langsung 1/4 juz atau 5 halaman. Dan alhamdulillah bisa, kadang berhasil, kadang enggak sih memang. Tapi banyak berhasilnya. 1/4 juz bisa store dengan baik, walaupun ada cacat-cacat sedikit, tapi bisa diperbaiki pada saat murojaah. Selesai 1 bulan 1 juz. Bahkan Asani bisa lebih cepat 1,5 juz, sehingga butuh waktu sekitar 3 tahun. Asani bisa sampai 2 tahun. Masya Allah. Itu jadi, awal memulainya begitu. Mungkin ibu bapak nggak sabar, kita selingan dulu aja, Ustadz, biar Asani baca Quran dulu ya Asani. Itu tadi yang disebutkan oleh Ustadz Satoto. Baca yang ringan saja, surat Al-Qiyamah saja. Ini duduk aja, nggak usah berdiri. Pakai ini yang enak ini. Surat Al-Qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Subhanallah. Itu namanya anak-anak sambil ngantuk aja hafal ibu. Jenengan melek nggak hafal apa-apa. Ini anak-anak ini saking besar, megang mic aja nggak kuat kan saking kecilnya, sama micnya besar micnya ini. Udah minum dulu Hasani. Silakan Ustadz nanti diteruskan paparannya. Tadi dengan cerita yang panjang, dengan berbagai macam metode, sampai ketika metode yang terakhir tadi yang disampaikan ibu bapak, ternyata memang anak-anak ini kan lebih tercerna di otak ini ketika pakai visual. Jadi kenapa tadi dikatakan
iklan di televisi itu sampai hafal semua karena ini Masya Allah. Gimana Ustadz, ngantuk ini? Gimana? Tahan dulu, nggak apa-apa Sani, nanti sampai jam 1 Sani. Ya teruskan Ustadz, teruskan nanti, biar ngantuk nggak apa-apa, ini anak-anak. Insya Allah Ibu Bapak, nanti untuk inspirasi kita yang punya anak-anak, supaya kita bisa tahu nanti metode yang pas itu seperti apa. Silakan Ustadz, diteruskan lagi tadi ceritanya. Udah selesai? Udah, ini simpel sekali, diundang jauh-jauh kok udah selesai, gimana ini? Monggo Ibu Bapak, kita mungkin pakai sesi tanya jawab. Mungkin dari silakan panitia disiapkan mikrofon ke Bapak-bapak, nanti Ibu pakai tulisan saja, nanti bisa diantar, nanti bisa saya bacakan. Oke, dari Bapak-bapak dulu yang sebelah sana biar komunikatif. Ya. Kita sambil menunggu pertanyaan, anak rangkum dulu ya. Ya, semoga Ustaz. Semoga. Ya. Jadi tadi itu ceritanya. Nah, sekarang saya ngasih faedahnya lah gitu dari cerita tersebut, bahwa tadi ini saya tujukan pada orang tua yang hadir di sini. Insya Allah dengan contoh yang ada saat ini, ya mungkin antum datang ke sini semua, Bapak Ibu semua datang ke sini kan tadi dijelaskan untuk mencari inspirasi. Nah, ini sudah ada saat ini, dulu juga sama, saya terinspirasi oleh orang, terinspirasi oleh ustadz. Nah, sekarang Anda, Bapak-bapak, Ibu semua terinspirasi oleh Ahsani. Ini mungkin semua mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Tapi yang jelas, yang penting adalah bagaimana kita setelah ini, kita lanjutkan, kita didik anak-anak kita bimbing anak-anak kita dampingi anak-anak kita menjadi generasi-generasi penghafal Quran. Nah, itu yang lebih penting. Kalau cuma sekedar subhanallah saja mungkin banyak orang yang bisa ya. Dan yang lebih penting juga adalah keyakinan kita sebagai orang tua bahwa tidak ada kata tidak bisa ya. Walaupun kita kata-kata seperti tadi contoh saya, jangan ditonton sebetulnya. Anaknya 30 juz tapi saya juz 30. Nah, ini kan juga jangan dicontoh. Tapi tidak menghalangi kita berkeyakinan bahwa anak kita juga bisa seperti Ahsani. Karena ya tidak hanya monopoli atau mutlak hanya anak ustadz saja yang bisa mendidik anaknya menjadi penghafal 30 juz. Insya Allah banyak di luar sana yang lebih bagus dari Ahsani, lebih segala-galanya. Insya Allah lebih banyak ya, karena ketampil di TV saja mungkin ya, sehingga dikenal. Dan ini harus kita yakini, dan Allah itu telah menjamin ya Ahsan ya, bahwa Al-Quran itu mudah. Coba deh tanya Ahsani, ayatnya coba, mana? Ayatnya apa Ahsan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masyaallah. Artinya nanya Ustaz. Artinya apa Ahsani? Bingung? Bingung. Memang subhanallah memang dimudahkan oleh Allah Ustaz ya. Iya. Cuman tergantung. Jadi dulu ketika masuk ke lomba RCTI itu sudah hafal 30 juz atau belum? Masuk ke lomba di RCTI itu. Sudah hafal 30 juz. Anak saya ini udah hafal mulai umur 6 tahun 10 bulan. Masuk ke RCTI berapa tahun tuh dulu? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Jadi sudah 30, sudah hafal 30 juz. Mungkin bisa diterangkan mungkin niat dari orang tua dulu Ustaz. Kadang-kadang kan ya. Segala sesuatu kan tergantung niatnya bagaimana ya, ketika anak-anak bisa hafal Quran itu niatnya apa kira-kira, untuk dunia atau untuk apa, coba diterangkan. Iya Ustaz. Jadi memang anak waktu itu benar terinspirasi, dan kita memang meniatkan bagaimana anak-anak saya nanti ini menjadi apa yang kita berikan ya, kita didik menjadi amal jariah. Ya contoh sederhananya, kalau kita bisa mendidik anak kita
mendidik anak kita, contoh misalkan menghafal Al-Fatihah saja. Dan kita anak bisa hafal dengan didikan kita, maka Al-Fatihah tersebut ketika anak tersebut menggunakan, memakainya dalam sholatnya dari mulai betul. Kecil sampai nanti tuanya sampai meninggal dunia, maka amal jariah juga insya Allah akan kita. Dan ini benar-benar, makanya waktu itu adalah rebutan sama istri, Ustaz. Istrinya Al-Fatihah. Ya udah, nanti ayat kursi jangan diajarin, saya yang ngajarin. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita ini kan masrahkan anak ke orang lain yang dapat pahalanya orang lain berarti Ustadz ya. Ini Masya Allah, kalau tetangga yang ngajari Al-Fatihah berarti yang dapat pahalanya nanti tetangganya ini. Ya, jadi mulai ibu bapak saat ini lomba-lomba. Kita ini kan lomba-lombanya mau ke Lamongan mau kemana itu kan lomba-lombanya kayak gitu. Jadi Ustadz subhanallah, ini Ahsani sudah ngantuk ini, mau tidur ini Ahsani. Coba ini yang mau tanya sebelah sini Ustadz, kasih mic, mikrofon, berdiri, sebutkan nama. Gimana ibu, masih semangat nih ibu, oke? Tasik semangat buatan bu? Seneke tasik buatan? Nih ibu-ibu seneke butuh mikir ke anak ibu-ibu niku. Monggo. Ayo Mas Limin, ini produk dari Buntu ini ibu. Saya bilang ini Abu Nawas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Masuki. Ini saya mau tanya. Maaf Bapak. Namanya siapa Mas? Bapak Darmono. Saya Bapak Mas Sulimin dari Butusari. Untuk mencetak generasi yang seperti Ahsani, yang paling sangat berperan itu adalah kedua orang tua. Lah bagaimana caranya menjaga kekompakan antara suami dan istri? Itu aja dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya istri sama suami nggak kompak di rumah ini Ustaz. Ini istrinya berangkat gak Min? Berangkat, berarti kompak hari ini. Makanya resepnya gimana ini? Pertama keluarganya biar sakinah mawaddah warahmah, kompak gimana ini? Oh ini Pak, ini pabriknya Pak Satoto ini, monggo Pak. Pak Abu Satoto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz Mas Duki yang kami hormati dan Bapak Ustadz, tadi belum perkenalan. Ahsan ya, adik Ahsan ya. Ya, adik Ahsan yang saya banggakan, dan Pak Ustadz tadi siapa? Pak Ustadz Abu Ahsani gitu Pak. Abu Ahsani, ya, Abu Ahsani yang saya hormati. Perkenankanlah saya perkenalkan, nama saya Bapak Atmo dari Pidodo Kulon Patebon Kendal Pak. Tadi sudah disampaikan pertanyaannya kepada teman saya itu, tapi kurang lengkap Pak. Kurang lengkap. Yang saya tanyakan, kalau di rumah tangga kita tidak kompak tadi, apakah bisa mencetak generasi seperti di Aksan, atau kalau tidak bisa di rumah bisa dititipkan kepada ustadz-ustadz di pesantren. Kalau di rumah metode yang gampang lah, katakanlah tadi sudah diutarakan, yaitu mengenai metode televisi itu tadi dialihkan dengan video klip atau video apa yang isinya murotal dan membaca Al-Quran. Nah ini yang saya tanyakan, apakah bisa seperti itu yang saya sampaikan itu Pak? Demikian yang saya pertanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo matur nuwun Pak Atmo nggih, niki Bapak Pak Satoto. Iki kok iso nepotisme iki piye Ustaz? Monggo enggak apa-apa. Satu lagi. Monggo satu lagi. Oh, yang tiga. Dari ibu-ibu udah ada yang nulis. Masih ada. Oh, ya. Ini kelihatannya di luar masih banyak yang ada ngahub, nggak dapat kursi, kursinya sepeda motor ini yang belakang Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas. Untuk Ustadz Darmono, saya ingin tanya, kalau Ahsani itu sekolah formal atau tidak? Karena biasanya kan anak-anak banyak habis waktunya di sekolah formal ya, ada PR dan macam-macam. Terus yang kedua, gimana cara membuat anak itu kembali fokus? Misalnya kalau tidak mau untuk diajak hafalan, biar mau itu gimana? Atau dicubit atau di apa atau di gimana kan, mohon ini kiat-kiatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Ustaz, ini 3 aja dulu. Jadi pertanyaan pertama dari Mas Limin dari Buntu. Ini kan biasanya yang kalau kurang kompak nggak bisa Ustaz. Istri mau sepeda motor, suami mau ontel. Ini kan nggak mungkin kita beli separuh-separuh. Kadang istri mau anaknya sekolah di sekolah yang formal, yang sekolah-sekolah yang nggak ada hafal Quran, sementara suami seperti itu. Kira-kira cerita Ustadz, ini kompak nggak istrinya? Apa termasuk golongan suami takut istri atau apa nanti? Nanti ceritanya gimana? Kalau kompak, ya alhamdulillah. Kalau nggak kompak, ini kan tadi resepnya biar kompak itu gimana? Kalau nggak kompak bisa nggak kira-kira nyetak kayak Aksan ini? Enggak Ustadz? Iya. Ya, memang syaratnya harus kompak dan bisa bekerja sama. Kompak min, syaratnya min. Limin mana ya, itu tadi? Tadi istri yang kerja, saya yang sama. Oh, Masya Allah. Jadi memang gini Bu, saya terus terang nih, apa yang terjadi, bahwa yang paling berperan mungkin 70 atau 80% itu adalah istri. Istri, subhanallah. Dengarkan ibu-ibu, 80% istri. Teruskan Ustaz. Ya, nanti tanya aja langsung. Betul Hasan ya? Yang ngajain Hasan setor hafalan ke siapa? Umi. Iya kan? Karena sayangnya kerja Ustaz. Ya, fitrahnya seharusnya yang diundang uminya bukan Pak Darmono iya ini. Nih, salah nih. Ya, jadi yang setor hafalan, ya kalau saya kebagian murojaah pagi sebelum berangkat kerja 1 juz. Nah, yang lain-lainnya karena saya meninggalkan rumah, tahu-tahu dapat SMS Ustaz. Dapat SMS, B, ini Hasan sudah nambah 1/4 juz gitu aja. Subhanallah. Berarti intinya harus kompak antara suami istri. Harus kompak. Jadi memang kita bagi tugas. Jadi kayak sekolah itu Ustaz, istri itu kan pengajarnya, saya kepala sekolahnya Ustaz. Kompak itu dalam hal niat atau kompak dalam ya, segalanya itu? Satu tujuan bahwa kita memang ingin menjadikan anak kita menjadi penghafal Quran. Karena kita sudah niatkan dari awal. Ya memang waktu itu awal tidak muluk-muluk memang. Kita nggak mimpikan, belum terbayang waktu itu bisa hafal 30 juz. Tapi kok melihat perkembangan bisa nih. Anak kok bisa. Coba lagi bisa. Coba lagi bisa. Kayaknya nggak boleh mundur dong. Kalau memang waktu itu juga begitu. Kadang-kadang menemukan titik jenuh istri maupun anak. Kadang istri, wah ini anaknya udah nakal misalkan. Udah pesantren aja, nggak usah nambah lagi. Nah, kita bilang ya jangan gitu kan, sayang nih udah sedikit lagi nih misalnya dapat 20 juz 10 juz lagi misalnya. Jadi kita saya ini bagian yang penyemangatnya, bagaimana terus juga memberikan motivasi, terus menyediakan mungkin VCD-nya kita buat, audionya dan sebagainya. Berarti intinya kompak Ustaz ya? Iya Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, tadi dari Pak Atmo, ini sama tentang kekompakan, kemudian Pak Atmo tadi bercerita tentang metode televisi. Iya. Jadi TV itu yang diganti visual itu apa bisa bahasanya? Apa bisa anak-anak nggak boleh nonton TV, kemudian disuruh nonton murotal yang isinya kayak gitu, foto keluarga, itu mah nggak ada jenuh di anak-anak? Ya. Bagaimana?